Tetap di sudut pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sobat subscribe dimanapun Anda berada, jumpa lagi di sudut pandang Bismart Bistro. Oke, kali ini kedua kalinya saya mendatangkan tamu yang nggak seperti biasanya. Karena tamu saya ini spesial lagi nih. Tamu saya seorang wanita cantik, muda, berbakat, dan sangat komunikatif, luar biasa. Dan dia ini adalah seorang organisatoris dan juga seorang yang perantau, perempuan, dan juga masih muda sudah berani merantau. Kenalin, sebelah saya Mbak Tika Amanda. Mbak Tika Amanda. Dia ini sekarang mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PKN. Iya. Ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kuliah di kampus Biru Unimuda. Dan sekarang posisinya sedang guru honor Iya. dulu ya, Mbak. Iya. Honor dulu. Sedang honor di MTS Al-Ma'arif 2. Dan kebetulan kita satu kantor, kita satu manajemen di sekolah ini. Oke, jadi karena kita tadi sudah ngomong sebelum jauh-jauh hari ya, kita ngomong, Butika, ayo kita podcast karena ada yang menarik nih. Ya, jadinya saya ingin begitu. Jadi Mbak Tika ini asal dari mana sih? Asalnya dari Timika, Papua. Timika, Papua. Jauh loh itu. Iya, lumayan. Terus ke Sejam Sorong. 15 menit lah naik pesawat. Terus di Sorong sama siapa tinggal? Sendiri. Sendiri. Iya. Ngekos. Iya. Gak takut. Udah biasa sih. Soalnya dari di Timika juga dari kecil itu emang udah jarang sama keluarga karena ibu bapak kan PNS, jadi kalau ngajar nggak boleh bawa anak. Kakak sama mbak sekolah, jadi dari kecil udah ikut orang gitu kan. Terus SMA-nya juga pondok, nggak di rumah. Terus kuliahnya jadi jauh kayak gini. Iya, salah. Jadi luar biasa ya. Sekarang umurnya berapa sih, Mbak? 18 tahun. 18 tahun, sobat. 18 tahun sudah merantau dan sekarang kuliahnya nggak kuliah kupu-kupu ya, nggak Iya. kuliah pulang, tapi sudah aktif di organisasi juga, masih sempat-sempat ngajar. Gimana cara bagi waktunya itu nggak repot tuh? Ya asalkan kita diniatkan ya. Jadi emang dari pas di Timika itu kan udah dibilangin nanti kalau kuliah nggak usah aktif di mana-mana, fokus kuliah aja. Kalau kamu aktif organisasi yang ada terbengkalai, nggak lulus gitu kan. Ya udah nggak usah. Gini pas baru masuk kan dapat beasiswa tuh bidik misi. Oh iya. Ya udah di situ diwajibkan ikut 2 organisasi. Nah karena diwajibkan itu udah deh tes IMM sama HW. IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sama Hizbul Waton. Terus ditambah lagi karena aktif di prodi, masuk lagi di himpunan jurusan di Himapk. Nah jadi kan 3 organisasi. Di situ kayak yang awalnya kayak, aduh bisa nggak ya bagi waktu gitu kan. Gitu. Terus waktu itu juga bersamaan kuliah di Ma'had. Oh, kuliah juga di Ma'had. Iya, jadi paginya kuliah Ma'had, siangnya lanjut di prodi di PKN, terus sore sampai malam tuh organisasi sampai pulang jam 2, jam 3 itu tuh sering. Mana kayak dikasih amanah kan, kamu bagian ini selalu kayak ketua sekretaris yang emang depan laptop terus gitu kan. Jadi ya udah harus pintar-pintar bagi waktu. Untung anak kos ya, jadi kan gitu. pulang nggak ada yang kayak marah-marah gitu. Yang penting udah izin sama orang tua. Makannya gimana tuh? Makannya bisa lah masak, Udah, terus bisa masak, beli ya? juga gitu bisa. Ya, itu berarti apa nih, all out sekali, all time sekali, all Iya. out ya, total banget ya. Total. Bagaimana bagi waktu ngajar? Belum kan jelas pagi tersita itu kan, Iya. ngajar. Nah itu sudah karena jam 1:10 itu kampus sudah masuk kan di kelas. Sedangkan kalau di Mahat itu jam 12 lebih kan baru keluar karena tunggu azan. Jadi belum sempat makan siang, kampus tuh dosennya udah datang. Jadi kayak
itu cuma bertahan selama 2 bulan langsung keluar dari Ma'had karena memang nggak bisa bertabrakan gitu. Terus ya udah kemarin niatnya mau di sini pun ngajarnya kan kayak cuma ngetes gitu kan, diterima apa enggak nih gitu. Karena coba-coba karena untuk ngisi waktu luang kan. Terus karena pengen ke Timika dari bulan Maret nggak bisa terus ngetes ke sini ya alhamdulillah keterima. Ya udah jadi bagi-bagi waktu lagi. Bagi-bagi waktu tapi bisa ya, kan nggak merasa susah kan ya? Enggak lah. Seberapa aktif sih di organisasi? Di antara 3 organisasi yang paling aktif yang mana? Enggak, yang paling aktif 2 sih, Sebuatan sama IMM. Kalau HMJ ini enggak terlalu karena kan kalau di PKN itu mayoritasnya asli orang Papua dan itu ketuanya itu enggak terlalu aktif gitu kan. Jadi gimana anggotanya gitu. Kalau di IMM sama HW ini emang banget sih aktifnya. Iya. Ya, luar biasa lah. Saya sampai susah untuk berkata-kata ini karena saya sendiri kalau andaikan di posisi itu ya organisasinya double. Ya saya masuk kuliah sih nggak double sih. Saya organisasi cukup satu-satu aja. Kan di samping ngajar itu kan ya luar biasa. Kemudian nih masalah lagi perantauan. Jauh-jauh nih dari apa di Timika nggak ada kampus? Di Timika itu ada kampus, cuma rata-rata masih cabang gitu. Jadi pusatnya itu dari Jayapura. Jadi kayak di Jayapura ada S1, di Timika cuma batasnya di 3 gitu. Terus kayak lebih banyak yang ke teknik, pertambangan gitu. Sedangkan kan orang tua pengennya jadi guru gitu kan. Karena kakak 2 jadi kesehatan semua. Kayak ibu bapaknya guru kok nggak ada nerusin gitu. Jadi ya udah. Terus pengennya ke Jayapura kan, di Stain juga di Jayapura. Cuma ya ada kenalannya Pak Rektor ini kan dari muda, hubungi Bapak, anaknya dibawa aja ke sini gitu. Ya udah, jadi ke sini. Jadinya di sini ya. Iya. Jadi tapi memang nggak ada keluarga di sini ya? Sama sekali nggak ada. Wah, luar biasa sendiri ini ya. Tapi ngekos juga sendirian? Ngekos itu kayak kontrak gitu, jadi sekamar sendiri gitu. Jadi satu rumah ada 3 kamar. Oh, satu rumah tapi nggak sendirian kan? Iya. Kamarnya Cuma sendiri. pada kepapak semua, jadi saya sendiri dari selama corona. Nggak takut tuh sendiri? Enggak sih. Soalnya masih Ramadan Timika, jadi di sini kayak iya. Keren sih. Nah, kemudian apa ini? Saya tadi mau nanyakan masalah nggak lupa saya mau nanya apa tadi. Intinya bahwa berorganisasi dan kuliah itu sebenarnya nggak mengganggu ya? Sangat-sangat enggak. Jadi itu perlu diketahui ya kan, pikiran awal itu kayak kalau kita aktif di organisasi pasti menghambat perkuliahan lama lulusnya gitu. Bahkan enggak, itu sama sekali enggak. Kalau kita bisa bagi waktu, karena gini, kalau kuliah di kampus itu cuma 20%. Nah, 80%-nya itu kita bisa dapat di organisasi. Di kelas nggak setiap hari ketemu sama dosen, belum tentu kita paham. Nah, di organisasi itu adalah wadah yang bisa menampung minat bakatnya kita. Jadi di situ kita dilatih untuk berbicara, untuk bisa memimpin. Nah, itu semua dapatnya di organisasi. Bisa dapat di jaring, itu di organisasi semua. Jadi organisasi apapun ikutilah. Di mana yang kalian merasa nyaman, bisa kayak di sini nih bakat saya. Nah, nggak apa-apa, gabung aja gitu. Iya. Tapi di MM nyaman ya? Nyaman. Atau memang dari dulu kan biasa kita tahu kan ya, mungkin itu kan basicnya Muhammadiyah kan ya. Mungkin apa dari dulu sudah memang pernah ikut RM sebelumnya? Sama sekali di Timika tuh Muhammadiyahnya masih belakang sekali gitu. Oh gitu. Iya, semua organisasi kayak sepertinya masih kurang dia gitu. Iya. Jadi bener-bener yang aktif banget tuh pas kuliah ini. Cuma SMA tuh kayak ikut pramuka gitu kan. Terus OSIS kayak gitu-gitu. Tapi nemuin jati diri di MM ya? Iya, bener-bener di MM. Kayak merasa gua banget nih di MM gitu ya? Iya. Iya, nyaman lah ini ya. Kan kayak dibilangnya nanti bakalan lama nih lulusnya. Ternyata kalau kita aktif di organisasi, terus ikutin banyak-banyak proposal yang adain sama pemerintah, itu menghasilkan banget. Kayak kemarin kan ada program dari pemerintah, dari LLDikti itu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Nah, itu aku ikut 2, dari IMM sama dari HW. Di IMM ini aku sebagai sekretarisnya. Kalau di HW jadi ketuanya gitu kan. Di proposal itu. Itu kayak gimana sih bertabrakan bikin 2 proposal yang sama-sama ribet. Harus survei dulu, harus kayak minta kesana kesini ya gitu kan. Tapi alhamdulillah
lolos yang di HW. Itu tempatnya di SP3 Kelamono ya. Oh, Jauh kan, Pak? jauh. Itu kegiatannya apaan tuh? Itu di sana judul kami itu mengoptimalkan pemanfaatan buah kelapa menjadi virgin coconut oil dengan metode fermentasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Tanah Tinggi, Distrik Malabotom, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Oh my god. Itu apa? Itu bahasa planet. Ya, berarti pengolahan kelapa satu-satu ya? Ya. Aduh, saya gak sifat itu Jadi sih. mengoptimalkan pemanfaatan buah kelapa. Jadi buah kelapa itu kita manfaatkan, lebih dioptimalkan lagi. Nah, menjadi virgin coconut oil berarti kan menjadi minyak kelapa murni dengan metode fermentasi. Jadi kan biasa kalau orang Jawa itu kayak direbus dulu ya, Pak, kalau bikin minyak. Nah, kita enggak. Kita pakainya fermentasi. Terus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi dengan adanya produk ini bisa membantu perekonomian masyarakat gitu. Oh iya. Itu jadi sudah berjalan itu. Iya, itu kemarin kita ajukan proposalnya bulan Juli, terus dengar hasilnya bulan Agustus, mulai berjalan tuh mulai September kemarin. Ini sudah selesai, tinggal masa pendampingan. Oh, berarti alat, bahan Ya itu dari kami. Oh, Dananya itu dari LL Dikti. LLDT Ya. itu ya, wah luar biasa. Apresiasi deh. Dan di situ tuh kan kayak pasti sibuk dong sana kemari gitu kan. Iya. Nah, dari situ kita punya manfaat. Kita dibebaskan 10 SKS mata kuliah. Oh, 10 SKS. 10, nggak tanggung-tanggung kan? Oh, luar biasa. Iya. Jadi ini sudah seperti pengabdian masyarakat kayak KKN gitu. Dan ini lebih menghasilkan juga Iya, ya. Jadi KKN kita sudah bebas. Terus kemarin saya ke Prodi ngurus 4 SKS untuk semester ini, 2-nya di semester genap. Jadi Dibebaskan. iya dibebaskan. Udah gitu saya juga kan kontrak mata kuliah atas. Yang harusnya kuliah 4 tahun ya semoga lah 3 tahun sudah kelar ini. Mudah dan luar biasa. Jadi Keren. jangan takut gitu kayak kamu aktif di mana-mana pasti kuliahmu bakal 8 tahun, 13 tahun enggak, tenang aja gitu. Tergantung niat kalian. Terus kan mau berusaha apa enggak gitu kan. Karena kalau organisasi itu kita bakal nemu banyak sekali jejaring gitu. Kayak sekarang gini kan aktif PHP 2D ini kan program ini pasti kan butuh kenalan untuk kayak sistem pemerintahannya, kesehatannya gitu. Nah, itu kan pasti kayak nyari-nyari kontak gitu kan. Nah, itu langsung kayak nambah jejaring lagi gitu. Kayak gitu. Wah, keren ya. Dan itu dikerjakan secara tim. Iya, tim. Nah, itu menurut saya tuh apa namanya? Orang kerja tim itu kan memiliki keterampilan khusus tuh tim. Iya kan? Iya. Jadi nggak mudah tuh sobat. Kerja tim dengan kerja sendiri itu lain kan. Jelasnya mengatasi konflik pasti ada, Iya. mengatasi ini gimana caranya sampai Iya. cara kerja tim itu. Apalagi sebagai ketua ya kan. Apalagi sebagai Terus ketua. anggotanya itu lebih tua-tua, Nah, saya yang lebih paling tua-tua. muda, banyak seniornya. Plural lagi. Iya. Plural ya. Plural. Itu kan kayak mau nyuruh kayak nggak enakan kan, Kak, minta gimana? tolong kesini gini kayak aduh nggak enak sekali, tapi ya kalau saya selagi saya bisa saya usahakan gitu. Terus kan sering kayak diamanahin ini nggak dilakukan, ya udah daripada kayak cekcok mendingan dilakuin dulu, nanti start evaluasi barulah diomongkan ini tuh nggak boleh kayak gini ini amanahnya segini ya kayak gitu. Jadi kalau sebagai ketua itu harus emang ngerti wataknya teman-teman semua gitu, dan jangan langsung egois langsung marah gini enggak, tapi kita harus kalau kita masih bisa lakukan kita lakukan, dan itu dibicarakan saat dievaluasi. Gitu. Jadi nggak perlu orang itu jadi tua untuk memimpin. Iya, enggak. Ya, nggak Jadi setuju itu ya? nggak setuju, saya sangat nggak setuju. Terus masalah dewasa juga bukan dilihat dari usia, karena banyak banget yang udah usianya udah tua belum tentu udah dewasa. Ya. Jadi pengertian dewasa kayak gimana? Dia itu dewasa itu ketika dia mampu menyelesaikan suatu masalah, dan ketika dia menghadapi masalah dia tidak langsung mengeluh, tidak langsung kayak pasrah Nggak gitu. gampang baper. Iya. Bisa saling mengerti gitu sama sesama, nggak egois gitulah. Asli, itu prestasi. Jadi selain itu ada nggak sih prestasi yang pernah diraih? Atau hal besar yang pernah dilakukan? Pas SMA sih itu mewakili Papua sebagai sebagai pendamping PKBM. Apa itu PKBM? PKBM itu apa sih singkatannya sampai lupa udah lama. Jadi itu kayak yang membasmi buta aksara. Jadi khusus
ibu-ibu, bapak-bapak yang udah kayak emang mereka nggak punya ijazah SD, SMP dan lain-lain, itu ikut PKBM. Itu masa SMA. Iya, SMA. Wow, keren. Itu ke Jayapura. Jayapura Iya. mewakili Papua. dan Papua Barat atau Papua aja. Papua. Iya. Wah, luar biasa. Tapi kalau dari Papua Barat kayaknya nggak ada sih juga. Belum ya, Iya. karena juga masih baru di sini. Iya. Baru 3 semester. Tapi 3 semester sudah mampu melakukan tadi Iya, terobosan. tapi PHP 2D itu kan nasional, tingkat nasional. Oh, gitu. Itu dari Papua dan Papua Barat hanya 3 tim. Dari 3 Uni tim. Muda 2, dari tim saya HW sama tim FST, terus satunya itu dari Jayapura atau mana gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi hanya 3 itu se-Papua dan Papua Barat. Jadi saingannya emang berat. Padahal dari kampus itu ada 17-an proposal yang diajukan, iya. Dan yang tembus salah Hanya satunya 2. hanya Dan 2. saya dengan teman yang Wah. FST. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini kita meninggalkan masalah itu. Di usia 18 tahun. Itu kan biasanya ya usia 18 tahun anak-anak semester 1 2 3 itu kan masih usia labil. Iya. Dan masih ya senang-senangnya ke sana ke sini ya kan. Kalau sampai sendiri gimana sih menyikapi kehidupan di usia 18 tahun? Kesana kesininya gimana dulu nih? Iya, contohnya kan dia senang, wah ngumpul ngopi ke sana, ke kafe, ke sini, atau yang paling ada negatif mungkin pacaran. Bagaimana sampean sendiri menyikapi kehidupan di usia 18 tahun? Dengan Kalau perkembangan yang sekarang. Kayak untuk nongkrong gitu-gitu kan, ya nongkrongnya sama organisasi dong. Jadi positif ya, jadi kan ngopi kan, ngobrol inspirasi gitu. Itu selalu lah kalau kayak gitu, sampai malam pun nggak apa-apa gitu. Yang penting tahu batasan gitu. Karena kan selalu kayak komunikasi sama keluarga juga kan. Ini pulangnya segini, gini-gini. Jadi walaupun orang tua di Timika, tapi apapun kegiatan tuh selalu dipantau gitu. Dan juga kan saya sering bikin status. Nah dari itu pun mereka tahu saya di mana gitu. Itu tahu. Terus untuk kesana kesininya, saya lebih senang berpetualang gitu. Jadi kalau emang udah penat banget, ya saya keliling aja gitu. Kayak saya pernah ke Manokwari kan, itu selama sebulanan di sana. Terus ke Raja Ampat. Di sini tuh Pulau Matan, Pulau Sudah terus keliling. iya ke Sorong Selatan juga sudah. Jadi ya gitu, untuk mengisi kepenatan itu ya refreshingnya kayak gitu. Senang venture ya. Ya. Iya. Kalau untuk menyikapi yang pacaran sih enggak ya. Enggak ke sana. Sampai sekarang nggak pernah Iya. pacaran. Ya, jadi tapi pernah bermain asmara? Iya. Tapi nggak sampai tahap pacaran atau pernah pacaran dulu? SMP sih kayaknya. Oh, itu nggak terhitung nggak ya? Iya. Jadi terus nih di usia segitu, ini kan masih muda banget lah. Ya jaraknya dengan saya mungkin 8 tahun, 9 tahunan. Jadi itu hal saya di usia 18 tahun saya nggak pernah melakukan apa-apa. Gak ada prestasi yang saya buat gitu. Jadi saya menemukan sampean kemudian bisa berprestasi itu luar biasa menurut saya sih. Sangat luar biasa. Dan sekarang seberapa percayakah orang tua? Karena sampai ini perantau kan? Iya. Dari sana, dari mana tadi? Timika ke Sorong. Seberapa percayakah orang tua terhadap Anda? Dikasih kepercayaan 100%. 100%. Ya, jadi dari pas awal pergi dikasih kepercayaan sebesar-besarnya, karena dari 3 anak itu yang boleh merantau hanya saya. Yang bisa merantau keluar dari Timika gitu kan, itu hanya saya. Jadi terus anak terakhir perempuan lagi gitu kan, kayak ini benar-benar kepercayaan yang dikasih dari ibu, bapak, mas, mbak, buat adik gitu kan. Dijaga kepercayaan ini gitu. Jadi kalau benar-benar ngecewain, ya tahu akibatnya ya gitu. Pecat dari kartu keluarga. Iya, digituin. Ntar nama kamu dihilangin dari kartu keluarga gitu ya. Iya. Jadi nggak percaya 100%. Iya. Alhamdulillah bisa diamanah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kultur masyarakat sana di Timika dengan sini sama nggak sih? Jauh banget. Jauh banget. Awal datang ke Sorong tuh kan, kalau bapak sering ke Sorong ya, karena banyak kenalan. Cuma kalau pas saya awal ke Sorong tuh langsung kayak, ini Jawa ya? Kayak gitu. Oh gitu? Iya. Berarti di Timika kayak apa ya? Iya, jadi gimana ya jelasinnya?
kalau di kotanya mungkin udah lumayan ya, tapi kan saya bagian SP gitu. Oh, bagian kampung. Tapi waktu saya ke SP sini juga, ini kayak udah banyak sekolah, banyak pondok gitu kan. Di sana nggak ada sama sekali. Jadi kalau mau dapat asrama pondok itu benar-benar ke kota gitu. Dan SP itu tempatnya untuk perang-perang kayak gitu. Iya. Oh, ngeri. Iya. Perang nih. Iya. Terus kayak harga-harga kan pas naik taksi ke sini tuh cuma 5.000, 10.000, di sini kan ya 50-100an gitu. Astaga. Angkot kan? Iya angkot, tapi itu pun udah kayak jarang yang naik karena kayak itu cuma sebatas dari mana ke mana gitu. Kalau kayak dari kota ke rumahku mungkin 200-300an. Ampun. Emang mahal. Mahal sekali sana ya? Harga yang nggak beda jauh cuma harga makanan. Oh. Kayak mie ayam, bakso gitu kan, itu agak-agak mirip lah. Terus kalau harga buah murah di sini. Kayak jeruk di sini 10.000 kayak di Kelamono kan. Kelamono itu kan 10.000. Di sana paling murah 40, 30. Iya ya. Terus jarang buah. Kalau kayak ada anggur atau apa gitu ya 150. Kayak gitu-gitu. Iya, Makanya pantesan hal-hal dilihat. sekali. Ya mungkin di sini betah banget karena hampir tiap hari makan langsat, durian gitu kan di sini. Di sana aduh jarang. Berarti mau tinggal di Sorong terus nih kayaknya. Pengennya kayak gitu tapi harus balik ke tempat kelahiran. Kenapa harus balik? Kan di sini sudah prestasi, hal yang dilakuin, orangnya juga lebih daripada di sana. Kenapa harus balik? Pengennya menetap di sini kan. Cuma dari lahir di sana terus Bapak amanahin kuliah sampai S2 pulang ke Timika terusin Bapak gitu kan. Kan Bapak udah pensiun. Terus diamanahin bangun sekolah SMP Muhammadiyah. Di situ diamanahin untuk ngelanjutin. Langsung jadi kepala sekolahnya gitu katanya. Sekarang lagi Sudah ada. bangun. Sudah selesai, sudah dibangun. Oh, Sudah setahun berjalan. Sudah setahun berjalan. Iya. SD, SMP? SMP. SMP ya. Iya. Wah, luar biasa. Berarti ayahnya juga sekarang adalah seorang agen of change. Agen perubahan di sana dan diharapkan putrinya nanti bisa melanjutkan perjuangannya. Luar biasa. Jadi, tapi kalau andekan ya, kita ngehalu dikit nggak apa-apa ya. Nggak Dapat suami orang aja. sarang. Andekan ada ya, misalnya teman organisasi kan nggak semua cewek nih. Iya. Ada yang ikhwan juga. Benar, karena dia orang Sorong, kemudian mungkin ya karena apalah perjalanan waktu dia ya, ingin melamar, tapi inginnya kamu dibawa di Sorong. Kira-kira gimana? Itu yang masih jadi pertimbangan sih. Yang saya pikirkan kayak gitu karena kan kuliah nih 4 tahun. Saya lebih mengenal banyak orang pendatang juga di sini gitu kan. Kayak lebih aktif di mana-mana gitu kan. Kayak kalau nikah istri otomatis ikut suami gitu. Nggak mungkin saya paksakan suami ke Timika, apalagi kondisi yang saya ceritakan mungkin kayak gitu kan. Ngerilah, nanti Ya. Jadi kayak ya mungkin bisa jadi pertimbangan juga sih itu. Cuma belum terlalu kayak fokus bahas kayak gituan. Oh, Ya. belum ke situ lah ya. Iya. Tapi kadang mikir kan. Iya, tapi kadang-kadang mikir, aduh kalau dapat suami orang Sorong gimana? Gitu. Tapi berharap nggak punya suami orang Sorong. Berharap sih karena Kayak kalau di Timika tuh nggak terlalu banyak ini kenalan atau apa gitu. Gitu ya, kayaknya kayak Sorong saja sih. Suruh pindah aja sekolahnya ke sini. Aku sempat bilang kan ibu kayak lihat aku seneng gitu kan di sini. Ibu bilang gimana Dek mau pindah di Sorong kah gitu. Kan di bapak ada pensiun, rencananya kan habis pensiun tuh mau menetap di Jogja gitu kan. Tapi dapat amanah bangun sekolah, ya udah di Timika lagi gitu. Terus aku bilang iya enak sekali di Sorong gini. Tapi Mas yang paling nggak setuju. Kalau bapak juga kayak nggak apa kalau pindah kalau bapak. Tapi kalau Mas ini yang kayak perjuangan di Timika tuh berat gini kayak dia bilang ya udah. Tapi dari transmigrasi ayah Ya. ibu di sana. Iya dari tahun 1995. 1995 sudah di sana. Iya. Itu memang tugas PNS di sana atau Waktu itu masih honor sih. Emang kayak dulu kan Pak siapa Soekarno. Pak Soekarno? Iya itu kan. Jadi Soeharto 95 sudah. oh iya Soeharto itu kan ke ada transmigrasi dapatnya di Timika. Terus di SP7 gitu. Tapi sampai lahir di sini berarti ya? Iya lahirnya ada di Tumpah darah Timika. di sini. Ya. Sudah pernah ke Jogja? Sudah 2 kali. Wah, Desember kemarin keluarga ke Jogja nggak diajak karena aku lagi kuliah lagi UAS. nggak apa-apa lah. Iya, tapi aduh keren banget tuh. Nggak susah berkata-kata kalau ketemu orang keren sih. banyak prestasinya, berani dan juga ya nggak kosong lah. Orang Papua bilang itu terakosong. Terakosong. Iya, ya intinya gitu.
Jadi saya ingin terakhir nih Mbak Tika, motivasi atau harapan untuk apa ya orang lain atau diri sendiri ke depannya seperti apa, atau berikan motivasi apalah. Gimana ya, kalau untuk ini lebih ke pendidikan dulu ya. Jadi selagi pendidikan itu di tempat kalian mudah, gampang dijangkau, terus nggak ada hambatan, ya kejar ya itu, kayak raihlah itu pendidikan itu semampu kalian. Apalagi kalau kayak orang tuanya nggak mampu gitu kan, terus bener-bener kerja buat kalian, ya jagalah amanah itu gitu. Karena kalau lihat dari saya ya, saya SD kan di pelosok itu, SMP sering nggak sekolah karena perang. Bahkan paling lama 6 bulan saya nggak sekolah itu karena perang besar, gitu kan. Terus itu emang lewatin hutan-hutan gitu. SMA-nya harus jaraknya 2 jam untuk ke sekolah saya. Jalan kaki. Naik motor dong. Kalau jalan kaki nggak tahu kapan sampainya. Bisa dari banyak orang ya. Itu 2 jam karena SMA kan udah banyak aktivitas kan, jadi lebih milih untuk asrama di sana. Terus kuliah pun harus pergi jauh gitu. Jadi ya manfaatkanlah, kalau memang pendidikan itu gampang kalian raihlah, dan jika itu susah, berjuanglah gitu. Apresiasi. Oke. Berikan satu apa ya? Clue atau kalimat pendek saja untuk sobat subscribe saya. Tentang apa nih? Tentang terserah. Motivasi atau apa? Satu kalimat saja. Yang sangat simpel apa? Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Oke. Demikian. Sobat subscribe. Jadi intinya pertemuan kami atau pembahasan kita adalah memimpin tidak perlu dengan usia yang sudah banyak. Tetapi memimpin bisa siapapun bisa memimpin. Yang kedua, hanya pria. tidak hanya pria, tidak hanya wanita. Nah, yang kedua, perjuangan, semangat dan niat yang tulus pasti akan mendapatkan hal yang spektakuler. Bukan begitu Mbak Tika? Ya, betul. Terima kasih Mbak Tika sudah Iya, sama-sama. mampir ke channel saya. Nanti kayaknya nggak cukup satu kali nih saya undang. Akan ada pembahasan-pembahasan seru selanjutnya. Oke, tetap di Sudut Pandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap di Sudut Pandang. Hahaha.